Terus nggak bisa kita pungkiri, duit bermain. UUD. Ujung-ujungnya duit. Yes. Hai leaders, kali ini luar biasa saya hadir lagi di sini dengan Miss Keponya dan saya berada di sini bersama dengan Mas Surya Kresnanda. Yes. Iya, saya nggak di situ sekarang. Saya balik akhirnya. Balik lagi ke situ. Oke, Mas Surya. Kalau tahu kan Mas Surya ini tahulah dunia Ganesha public speaking ya, as a coach dan sebagainya. Tapi tahu nggak teman-teman bahwa Mas Surya ini saya harus ngerpek dulu ya, ngerpek. Yes. Beliau ini termasuk punya Certified Master Neurolinguistic Communication Consultant NFNLP Florida dari USA. Daripada nanti saya salah ya, saya terus baca aja. Kemudian aktif juga berpolitik di tahun 2006. Dari tahun 2006. Bukan di tahun 2006. Oke, aktif berpolitik sejak tahun 2006. Yes, dari balik layar. Wow, di balik layar. Jadi nggak maju jadi caleg, orang belakang lah. Dan pernah berkali-kali menangani proses komunikasi caleg untuk persiapan pemilu. Yes. Kenapa 3 ini yang di-highlight? Karena episode kali ini kita akan menyampaikan diskusi tanya-tanya saya ya kan, karena tahun depan kita sudah tahun politik, tidak hanya tahun depan ya, sekarang pun sudah berjalan dan ada beberapa hal yang akan kita diskusikan bersama-sama. Apa nih? Kalau dibilang dengan komunikasi politik perlu nggak sih Mas? Komunikasi politik Yes. perlu apa enggak? Iya. Perlu dan nggak perlu. Kenapa bisa gitu? Karena kalau kita mau menang pemilu, itu memang faktornya banyak. Oke. Faktornya banyak. Komunikasi hanya menjadi salah satu faktor. Faktor lain misalnya nih, seberapa dia sudah dikenal sebagai tokoh masyarakat di sana. Personal branding. Ya kan? Personal branding ini kalau kita bicara panjang itu kan terkait dengan apa saja yang sudah dia lakukan. Sebelum pemilu itu. Terus nggak bisa kita pungkiri, duit bermain. UUD. Ujung-ujungnya duit. Yes. Misalnya kita sudah ada orang sudah memilih si A, ternyata serangan fajar terjadi, begitu kan? Ya mau gimana lagi? Saya ngontongin 3 dari perkataan itu tadi, komunikasi, kemudian brandingnya, personal branding, yes, dan duit. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih. Oke. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang masih pemula nih ya, itu ketiga hal tersebut itu bisa dijadikan acuan nggak sih Mas? Kalau bisa dijadikan acuan, bisa juga referensi. Bisa gitu kan. Jitu. Saya nggak berani bilang jitu sekarang. Takutnya jadi janji ya. Oke. Tapi kalau bagus di 3-3, iya nanti saya nggak mau janji palsu. Iya, karena banyak janji iya, ya. Betul. Atau Anda yang sering BHP-in, aduh. Enggak ya. Tapi 3 hal itu sebenarnya kalau kita kuat di 3-3-nya itu biasanya itu lebih mudah untuk yang lainnya. Oke. Yes, seperti itu. Itu yang pengalaman Anda sejak tahun 2006 itu. Yang artinya nampaknya memang seperti itu. Ya, nampaknya begitu. Jadi bagaimana dong kabar teman-teman kita yang pemula, ya kan? Pemilih pemula. Pemilih pemula ataupun dia yang akan nyalek untuk pemula nih yang tahun ini, tahun 2024 ke depan ini. Berarti harus menyiapkan dari 3 hal itu dong. Nah, di sini problematika sebenarnya. Oke. Problematikanya adalah kalau kita bicara pemilih, sebenarnya saya bukan pakar politik ya teman-teman ya, tapi saya sedikit mengerti tentang komunikasi. Gitu. Karena ini kan Anda Certified Master Neurolinguistic Communication Consultant ya, Consultant. Jadi bahasa Inggrisnya harus benar, Consultant. Dari USA loh ya? Iya. Halo. Nah, saya di sini bicara sebagai orang yang paham komunikasi, bukan paham politik ya. Problematikanya pemilih-pemilih muda ini kan belum tentu ada duitnya. Kok pemilih sih? Ini caleg. Caleg muda.
Maaf ya. Maaf. Ya, caleg-caleg muda ini kadang-kadang idealis. Belum tentu ada duitnya. Kalau ada yang ini masih duit bapaknya? Ya alhamdulillah gitu. Okay. Tapi pertanyaan berikutnya kalau misalnya berapa banyak sih duitnya? Oke lah, kita nggak bicara yang duitnya unlimited. Itu sudah exclude lah ya. Tuh. Tapi kalau misalnya kita bisa mengukur kembali ya. Saya sudah melihat banyak teman-teman saya yang ternyata bisa menang meskipun duitnya bukan yang paling banyak. Saya dulu dari 2006 ada di sebuah partai yang memang duitnya nggak banyak. Saya nggak usah sebut lah ya. Oke. Ya, tapi cukup banyak dipilih. Padahal duitnya nggak banyak. Strategi dong yang main. Nah, strateginya di mana? Strategi komunikasi. Okay. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengatakan bahwa komunikasi itu adalah yang paling berpengaruh, enggak. Tapi setidaknya kalau komunikasi kita lakukan dengan baik, paling enggak pengeluaran uang kita akan bisa ditekan loh. Oke. Atau bahkan kalau kita punya keterbatasan jumlah uang yang bisa dikeluarkan, kita bisa mengandalkan komunikasi yang baik sebagai jalan. Jadi benar nggak kalau menyatakan bahwa komunikasi politik itu adalah pesan yang disampaikan itu adalah yang berhubungan dengan kekuasaan atau politik? Sebenarnya kalau kita bicara komunikasi di dalam politik ya, terutama kalau konteksnya untuk pemilihan, untuk pemilu, ya, nggak sejauh itu juga. Sesimpel bagaimana menyampaikan pesan supaya orang tertarik memilih kita. Iya, itu pesannya kan politik, Bang. Iya, jadi nggak usah bicara soal kekuasaan itu nanti dulu gitu. Yang penting kan gini. Pesan yang disampaikan itu berhubungan dengan politik. Berhubungan dengan politik, tapi nggak sebesar itu. Cukup gimana orang nyoblos kita gitu aja. Kan ujungnya kan gimana saat misalnya gini ya. Bayangin di bilik gitu. Nah, di bilik itu kan orang buka kertas. Nama yang di sana itu banyak. Nama yang di sana itu banyak sekali. Sedangkan kita hanya punya waktu singkat. Yes. Kalau kita nggak tahu sama sekali siapa aja di situ, maka cap-cip-cup udah, satu, nyoblos sembarangan. Kedua, nyoblos aja nomor 1, selesai. Itulah yang biasanya keuntungan yang nomor 1, ya kan. Tuh, coblos aja nomor 1, atau kadang-kadang kalau nggak salah bisa coblos partai gitu ya. Coblos aja tuh logo partainya, saya nggak ngerti gitu kan. Tapi kalau misalnya ada nama orang yang berkesan karena kenal, ya kan? Autentik namanya. Gitu itu kan dari lahir, Kang. Iya. Atau misalnya melekat ya, karena entah bagaimana dia mengiklankan dirinya dengan baik, melekat, maka itu yang akan kelihatan. Seperti gini. Coba nih Mbak Lia, waktu ngelihat absen sekolah dulu, kan banyak tuh urutan. Yang paling kelihatan namanya siapa? Nama yang aneh gitu nggak sih? Yang paling kecil, yang paling dikit. Biasanya dua yang paling kelihatan. Satu yang namanya paling aneh, kedua nama kita sendiri. Bener nggak? Iya. Di tengah nama yang begitu banyak itu, nama yang aneh berarti orang yang sangat kita kenal. Betul kan? Diri sendiri. Bisa diri sendiri, bisa teman kita. Contoh waktu SMP saya punya tuh temen yang namanya tuh cuman 2 suku kata. 2 suku kata. Oh ya? Saya nggak usah sebut nama, nanti dia nonton ya. Gak apa-apa dong nonton. Ya? Dan waktu itu saya tanya, namanya itu doang? Iya. Jadi kalau misalkan Mi gitu aja, MI gitu doang. Do gitu doang. Misalnya do, re, sudah gitu aja. Oke. Ya, tapi bukan do, re ya, cuman gitu. Cuman terdiri dua kata. Anggap aja Dora gitu ya. Do, ra, dan itu terpisah. Oh gitu. Ini nama apa gitu kan? Tapi begitu nama kelihatan dia emang. Oke. Karena unik. Karena keunikan itu kita jadi kenal sama dia. Tapi kan nama itu kan udah bawaan dari lahir. Gimana dong? Ya itu kan tadi masih analogi dulu ya kan. Sedangkan kalau misalnya kita lagi pemilu kan nggak bisa ngubah-ngubah nama. Betul. Gitu kan yang dicontohkan harus nama asli dong. Nama asli KTP. Iya kan. Kan ada pernah tuh artis yang punya nama panggung artis ternyata waktu lagi nyalek nama aslinya yang harus ditampilkan, akhirnya orang nggak kenal kan gitu. Kenalnya dia. Tapi kedua, dan ini nyata, bener kan nama kita sendiri paling kelihatan. Yes. Karena kita udah kenal pada diri sendiri. Yes. Itu. Oke. Nah sekarang waktu misalnya kita anggaplah itu adalah daftar nama sekolah. Ya, siswa sekolah itu di bilik. Yang paling kelihatan adalah yang
kita kenal, dekat, punya kesan secara emosional atau apapun itu? Banyak faktor dong berarti memang. Iya. Kenal. Mungkin kita dekat. Tapi gak harus dekat juga. Itu kan hanya salah satu ya. Atau kita punya ingatan emosional tentang dia. Misal gini. Tuh batuk. Minum dulu. Minumnya teh lah ya sekarang ya. Saya tak tahu ini angin apa beliaunya itu bisa minum teh manis lagi tehnya. Ini demi Anda. Oh demi saya. Mau saya sediakan kopi, Anda nggak mau. Ya wes sudah. Ya misalnya begini. Tadi saya mana? Misalnya begini. Ada satu teman saya. Ini cerita ya. Ada satu teman saya waktu dia nyalek itu. Orang-orang itu nyoblos dia. Kenapa? Karena dia rajin nyangkruk. Orang-orang itu nggak kenal sama orang lain di partainya itu, tapi kenal sama dia. Namanya di situ kenapa? Lah tiap malam nyangkruk, tiap malam ngobrol. Kan di warung ya. Di warung. Walaupun yang diobrolin itu loh nggak penting-penting amat. Yang penting dia tuh hadir. Ya, dia tuh hadir. Ngobrolin apa? Ya ngobrol ngerumpi, ngobrolin apa Pak RT. Ngobrolin ya kadang-kadang ngobrolin Karang Taruna gitu kan. Ya Karang Taruna itu kadang-kadang diobrolin cewek di situ ya kan. Ngobrolin PS, PlayStation. Itu persewaan PS kemarin main apa gitu. Tapi nemenin mereka. Sehingga apa? Istilahnya tuh stick, nempel. Orang ini nempel, karena nempel waktu lihat di bilik kelihatan namanya. Itu kan sebenarnya yang diharapkan. Jadi kehadiran itu kan juga sebagai ini kan komunikasinya dia itu kan akhirnya kan membawa kita akhirnya jadi nempel, jadi inget kan gitu kan. Betul. Kehadiran beliau kan gitu. Yes. Kalau dalam komunikasi itu kan memang tidak hanya sekedar kata-kata tapi ada touch ya kan. Yes. Ada ini apa interaksi kan kayak gitu. Nah repotnya adalah begini. Kita itu dalam komunikasi seringkali merasa orang itu memahami apa yang kita pahami. Orang itu memahami apa yang kita pahami. Persepsi. Kita mempersepsikan sesuatu dan kita merasa orang mempersepsikan sama. Misal nih ya. Saya pasang baliho. Saya pasang foto terbaik saya. Paling ganteng wis ya. Gak ada ininya. Udah pokoknya gak bersih. Gak pakai kacamata. Padahal identik Anda pakai kacamata. Ya, pokoknya foto terbaik lah ya. Oke. Terus di situ di bawah saya kasih nama saya. Dengan lengkap gitu kan. Waktu kita melihat baliho kita dipasang, kita pasti akan merasa itu keren banget. Keren banget. Dan saat kita merasa keren banget, maka kita berpikir orang-orang yang lewat pasti akan merasakan keren yang sama melihat baliho ini. Bener gak? Kenyataannya? Gak juga. Enggak. Masa bodoh. Lewat gitu. Oh berkumis. Udah gitu aja. Oh namanya siapa tadi? Gak ngerti gitu kan. Tapi itu adalah satu upaya dia kan untuk memperkenalkan diri. Tapi kalau menurut Anda itu komunikasi politik yang digunakan di reklame itu gimana harusnya? Komunikasi itu boleh dilakukan dan terserah. Kita semua boleh berkomunikasi dengan cara yang semau kita. Hanya saja yang perlu kita ukur efektif atau tidak. Kalau kita berharap orang merasa keren, lalu orang tidak merasa keren, berarti kan gak efektif. Pertanyaannya selama ini saat misalnya teman-teman yang di politik berkomunikasi, yang gitu-gitu diukur nggak? Nggak dievaluate. Nggak ada evaluasi. Asal aja udah. Oke lah kalau punya duit nggak apa-apa. Toh ujung-ujungnya duit. Mohon maaf ya, kita nggak bisa memungkiri ya. Kalau punya duit sih gampang. Lah sekarang teman-teman yang memang tidak mau money politik atau mungkin partai-partai yang duitnya segitu-gitu aja gitu kan ya, mau pakai cara seperti itu, ya nggak bisa gitu loh. Bagaimana dong caranya? Kita buka strategi. Kita buka strategi ya. Strategi politik mana yang akan bisa salah satu referensi yang bisa digunakan untuk teman-teman yang di rumah. Nah, akan ada di program kah? Kita jualan. Oh, jualan program aja. Jadi gini sebenarnya. Budin guyu loh. Budir sampai guyu kan. Iya. Kita kayak nonton ini stand up comedy akhirnya ngomongin. Aduh, ngomong politik kok stand up comedy. Nah, terus. Ya.
saat kita ingin supaya di 2024 orang memilih kita, sebenarnya strategi yang digunakan tidak berbeda dengan kalau kita strategi jualan. Bisnis. Spesifiknya adalah jualan. Menurut saya teh ini enak. Kita harus paham orang lain belum tentu merasa ini enak. Iya kan? Iya. Tuh. Maka kita mesti mengambil angle yang membuat orang merasa ini enak. Misal begini, mau ngobrol sama anak-anak muda, ya, ngobrol sama anak-anak muda. Lalu kita ngomong begini, kalau saya terpilih, pemuda-pemuda ini akan ditumbuhkan. Pemuda-pemuda ini akan menjadi orang-orang yang berguna. Saya akan telurkan program di mana pemuda-pemuda ini menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Ngomongnya sama Gen Z kayak gitu. Padahal kalau misalnya diajak ngobrol, mereka itu butuhnya apa sih? Mereka itu mau sekolah nggak bisa. Mereka SMA mau kuliah nggak punya duit, ya kan? Makan aja juga. Makan susah. Ya kan? Tuh. Mereka pengen main futsal, nggak ada lapangannya. Betul. Ya? Bener kan? Bener. Sekarang misalnya kita nggak usah tinggi-tinggi lah ngomongnya. Kalau sama mereka gini aja, bos, asik ya kalau ada futsal ya. Tuh, nanti saya perjuangkan deh. Kalian butuh apa lagi sih? Nanti saya coba ngomong. Ya moga-moga lah tembus. Gitu diomongin terus. Futsal, gimana kalau misalnya nanti kita bikin turnamen futsal? Wah iya, asik ya futsal ya. Oh akhirnya apa? Orang-orang itu yang kita ajak komunikasi merasa bahwa ini orang ngerti saya banget. Oh ini orang ngerti saya banget. Daripada ngomongnya tinggi-tinggi, pemuda jadi pemuda hebat, pemuda berguna bagi bangsa dan negara. Itu yang dinamakan komunikasinya tidak efektif. Ya itu tadi tidak efektif. Betul. Ya kan? Tuh. Ya, jadi memang komunikasi efektif itu adalah ketika teman-teman menyampaikan sebuah pesan itu memang langsung diterima sama yang diajak bicara, termasuk anak-anak muda ini. Yes, yang penting adalah kita paham kebutuhan mereka apa, yang sedang sulit apa. Kebutuhan mereka apa, observasi dulu dong kita. Iya, makanya berkumpullah dengan mereka. Komunikasi itu nggak cuma soal ngomong. Yep. Komunikasi itu soal mendengar. Ya, good listener. Yes. Kan misalnya ini teman-teman nyalek itu kan areanya sempit. Ya kan misalnya caleg-caleg itu kan bukan ya ada sih yang nasional tapi kan banyak yang area-areanya sempit cuman di dapil-dapilnya tertentu gitu ya. Tuh. Saat berkeliling kan banyak tuh biasanya program berkeliling. Daripada kebanyakan ceramah, cobalah banyak mendengar. Bahkan kadang-kadang kita nggak perlu banyak ngomong, kita jadi teman curhat aja kita diinget kok. Curhat gitu kan. Oh iya, akhirnya karena mau dicurhatin, paham dengan permasalahan kita gitu kan. Banyak mendengar, ngomongnya sedikit gitu kan ya. Gitu. Saya masih menemui ya beberapa waktu yang lalu saya kebetulan ketemu dengan caleg-caleg salah satu partai. Ngobrol lah. Ya partai masih cukup kecil, ya kan. Gak baru-baru banget. Baru nyalak juga. Orangnya baru nyalak, tapi partinya gak baru-baru amat, tapi orangnya baru nyalak. Ya gitu. Saat saya tanya mau menyampaikan apa sih nanti ke masyarakat, mereka itu ngomong sesuatu yang tinggi-tinggi banget gitu loh. Visi misi saya kalau jadi caleg. saya coba memposisikan saya di. Ada mendengar aja nggak nyampe ya? Nyampe gitu loh. Saya kalau mau jadi caleg mau mengubah ini mau mengubah itu gitu kan ya. Gitu. Terus saya tanya gini, itu bisa ngomong begitu dasarnya dari mana? Ya dia renungkan sendiri, dipikir sendiri. Pertanyaannya, nanya nggak ke orang-orang? Enggak. Oke. Satu poin memang yang perlu digarisbawahi adalah good listener itu tadi. Iya. Sehingga observe itu akhirnya kita akan dapat intinya apa yang dimauin oleh masyarakat di area tersebut. Iya. Tergantung ini juga ya, segmen mana yang akan kita bidik. Itu juga perlu ya kan? Ya tentunya nanti kan mainnya wilayah kan ya. Tentu beda segmen akan beda ngomong apa. Itulah sebelum kita mengkomunikasikan sesuatu kita mesti punya dasar pengetahuannya. Mesti mau belajar dong ya kan tentang orang-orang yang akan memilih dia. Makanya penting mengenal kan gitu ya. Gitu.
Kalau bicara tentang komunikasi politik nih, udah baru aku aja ngomong di depan umum aja agak gugup nih gitu kan. Kita kalau ngomong acara kayak gini, aku kenalan aja sama orang baru nih gugup nih. Gimana saya mau nongkrong kayak tadi? Itu kejadian tuh. Itu sering kejadian. Apalagi baru jadi caleg nih ya. Nah, baru jadi caleg karena kekinian pasca pandemi itu kan ngaruh juga Mas ya. Pasca pandemi itu kan ngaruh, mager, males gitu kan. Saya aja malas. Gimana dong aku mau masuk ke ruang ini warung kopi sebelah rumah yang bukan circle-nya, tiba-tiba saya hadir. Itu gimana dong komunikasinya ini, gimana dong? Jadi memang gini, dalam proses komunikasi nggak cuma di politik ya, komunikasi apapun selalu ada untuk menemui lingkungan baru ya. Kita perlu melakukan sesuatu yang memecah kecanggungan. Yes. Ya kan? Contoh misalnya kalau saya ngajar di lingkungan orang-orang baru, maka saya melakukan hal-hal misalnya kayak bercanda, nanya kabar ya kan, dari mana. Artinya tidak ngomong hal-hal yang serius. Saya lebih banyak ngobrol tentang mereka. Ya itu akan memecah kecanggungan. Sama kalau kita mau di lingkaran orang cangkruan, kita pengen masuk gitu ya. Sebenarnya kita cukup sesederhana kita izin. Lagi ngobrolin apa? Ikut dong. Masa sih diusir? Enggak kan? Enggak akan diusir kan? Enggak. Cuman setelah itu yang penting tuh. Begitu kita datang, kita masuk sebagai orang baru, jangan malah kita yang mendominasi. Listen aja dulu. Terus banyak nanya, kurius, pingin tahu. Baru dikit-dikit kita mengenalkan. Oh ya kalau ide saya begini, ide saya begitu. Jangan belum pingin tampil bahwa apalagi langsung bawa visi misi. Saya nanti nyalek. Wah. Alon-alon kalau kata orang Jawa. Kaget dong. Nanti kaget ini siapa, tiba-tiba kampanye gitu kan. Langsung depak sudah. Apalagi kampanye politik itu stigmanya di beberapa orang tidak terlalu positif kan gitu. Jadi banyak mendengar, banyak bertanya, banyak ngobrol. Dari situ kita banyak berperan kecil-kecilan aja. Misalnya, kopi sekarang aku yang traktir. Kan gitu kan? Ini bagian dari kita mengkomunikasikan bahwa I care about you, I want to help you. Ya kan? Kopi saya traktir, besok datang bawa makanan. Nanti itu di warung Mas, jangan bawa makanan, nanti warungnya nggak payu. Beliin di warungnya, ya kan? Terus ngobrol lagi, lama-lama nanti dari obrolan panjang itu kan pasti akan keluar dong bahwa kita itu lagi nyalet. Begitu kita sudah sering pengen tahu tentang mereka, nanti mereka akan pengen tahu lebih dalam tentang kita. Dari situlah saat mereka bertanya, baru kita bisa bebas ngomong. Good. Sudah dapat, saya pun sudah dapat. Salah satu strateginya bagaimana kita untuk masuk ke area yang baru, dan sebagai salah satu strategi Anda untuk memperkenalkan diri di area tersebut. Nanti akan banyak lagi tips-tipsnya dari Mas Surya. Tetap di sini di podcast Ganesha di episode berikutnya. Bye, terima kasih.